Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata dan saya akan membahas lagi yaitu masalah puasa. Karena banyak saudara kita mampu melaksanakan ibadah puasa, namun belum mampu melaksanakan ibadah sholat. Dan banyak yaitu saudara-saudara kita teriak bahwa percuma kau puasa karena kau tidak mendirikan yaitu ibadah sholat. Tidak akan diterima ibadah puasamu kalau tidak ada ibadah sholatmu. Sehingga disitulah mendapat ujian atau sesuatu ujian yang besar bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi tidak melaksanakan ibadah sholat. Disitulah dia mendapatkan ujian yang besar antara mau berpuasa dan mau meninggalkan. Karena kita ketahui bersama apabila seseorang melaksanakan ibadah-ibadah lainnya apapun amalan-amalannya lain tanpa disertai ibadah sholat, maka walaupun pahala kita itu sah ataukah diterima, tapi kita tidak bisa memperolehnya nanti di akhirat apabila kita tidak memiliki yang namanya ibadah sholat. Karena kunci untuk mendapatkan semua amal nanti yang telah kita perjuangkan di dunia ini, harus kuncinya adalah sholat. Karena tempat semua amal adalah sholat. Jadi apa yang saya ingin sampaikan di sini untuk saudara-saudaraku yang mampu melaksanakan ibadah puasa tapi belum mampu melaksanakan ibadah sholat. Karena banyak saudara-saudara kita yang selalu teriak ataukah meremehkan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi belum melaksanakan ibadah sholat. Intinya ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu insya Allah terima, Allah subhanahu wa ta'ala menghargai. Tetapi kita harus ketahui bersama bahwa kita tidak mampu nanti memperoleh di akhirat semua amalan ibadah kita tidak mampu memperoleh apabila kita tidak menggenggam yang namanya ibadah sholat. Maka disitulah ketika ada orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa kemudian mampu melaksanakan ibadah sholat, kita harus memberikan sesuatu penyampaian kepada saudara kita. Kita harus memberitahu atau menyampaikan apa alasannya sehingga saudara tidak melaksanakan ibadah sholat sedangkan mampu melaksanakan ibadah puasa. Karena saya sering menyaksikan dan sering yaitu berbicara langsung kepada orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah sholat dan tidak melaksanakan ibadah sholat. Dia mempunyai alasan. Nomor satu alasannya dia tidak tahu tata cara sholat ataukah bacaan-bacaan sholat tidak dia hafal. Bahkan banyak sekali yaitu saudara-saudara kita tidak melaksanakan sholat karena dia belum memahami yang namanya bacaan sholat ataukah doa-doa sholat dan lain-lain sebagainya. Dia mau belajar malu-malu karena sudah tua, sudah dewasa, malu-malu. Sedangkan sekarang kita ketahui bersama anak-anak TK saja sudah hafal doa-doa sholat, dia merasa malu sehingga malu-malu belajar. Jadi ini tugasnya bagi orang-orang yang paham agar kita mengambil cara bagaimanapun caranya supaya kita bisa memberikan arahan ataukah kita datang bersilaturahmi ke rumahnya dan mengajak, membujuk dan mengajari. Apabila kita mengetahui ilmu lebih atau kita memiliki ilmu, maka kita mengajari kepada saudara-saudara kita supaya bisa juga melaksanakan yang namanya ibadah sholat, sehingga ibadah puasa dilaksanakan, ibadah sholat dilaksanakan, dan semua ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilaksanakan juga.
Jadi kita itu sebagai kaum muslimin dan muslimat harus saling melengkapi, saling membantu, saling berbagi. Jangan kita ini sudah mengamalkan yang namanya ibadah sholat, ibadah puasa dan lain-lain sebagainya, kita kau itu puasa kau baru tidak sholat, kau begini kok. Kita tidak bisa selalu memandang remeh orang apabila dia belum mampu sedangkan kita mampu. Kita harus bersilaturahmi dan kita bertanya apa alasannya sehingga dia tidak melaksanakan yang namanya ibadah sholat. Karena saya sering sekali mendapatkan orang-orang tidak mendirikan sholat karena tidak tahu bacaan sholat, tidak tahu doa-doa sholat. Berudu saja banyak saudara kita yang tidak tahu berudu, sehingga mau belajar malu-malu. Saya sering mendapatkan orang, karena saya sering datang ke rumah saudara-saudara untuk bersilaturahmi, dan itulah yang dia sampaikan, kenapa Bapak jarang sekali saya lihat ke masjid Pak sholat berjamaah. Mohon maaf Pak, sebenarnya ini saya mau jujur, ini saya sebenarnya belum tahu berudu, doa-doa sholat, bacaan sholat, mengaji saya tidak tahu Pak, jadi saya jarang ke masjid. Maka dari itu saya sampaikan, ayolah Pak, kita sama-sama. Saya mengajari Bapak dengan ilmu yang saya pahami, saya ajari Bapak. Kemudian Bapak mempunyai ilmu, ajari juga saya Pak. Kita saling berbagi ilmu, sehingga ilmu yang Bapak berikan kepada saya bisa amalkan, ilmu yang saya berikan kepada Bapak bisa amalkan, sehingga ilmu kita semakin bertambah. Jadi seperti itu saudaraku. Sekali lagi, jangan selalu meremehkan orang-orang yang belum memahami agama, tetapi kita harus saling berbagi dan harus bersilaturahmi dan mencari tahu apa alasannya sehingga tidak melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian berhati-hati saudara-saudaraku atau saudara-saudariku, ada di sampingnya orang-orang yang berpuasa tapi tidak melaksanakan ibadah sholat, kemudian mengatakan lebih baik tidak usah mau puasa karena tidak sholat kok. Jangan kita berkata demikian, karena ketika dia meninggalkan ibadah sholat gara-gara ucapan kita, maka dia sudah tidak memperoleh lagi kebaikan. Sudahlah tidak sholat, tidak puasa, tidak ada lagi kebaikan yang dia peroleh. Jadi kita harus memberikan sesuatu semangat. Saudaraku, belajarlah. Di dalam bulan suci Ramadan ini adalah bulan latihan. Kita berlatih di bulan Ramadan ini. Ayolah berusaha berpuasa 1 bulan penuh. Kemudian kita belajarlah sholat berjamaah di masjid 1 bulan penuh. Belajarlah. Ketika lolos dalam menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh, kemudian lolos juga melaksanakan sholat berjamaah 1 bulan penuh di masjid, maka insya Allah akan menjadi kebiasaan, sehingga ketika nanti sudah menjadi kebiasaan, kalau memang Bapak tidak tahu bacaan sholat atau ke doa-doa sholat dan lain sebagainya, maka mempunyai daripada semangat untuk belajar sehingga bisa memahaminya, bisa mengetahuinya, sehingga bisa mengamalkannya. Jadi seperti itu tata cara kita menyampaikan sehingga kita sama-sama bisa mengamalkan dan sehingga kita bisa sama-sama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.